Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semuanya, alhamdulillah ketemu lagi ya sama aku di channel YouTube Rumah Kim. Nah, bagi teman-teman yang baru mampir atau baru gabung, selamat datang ya, salam kenal. Channel aku ini berisi tentang seputar kehidupan sebagai ibu rumah tangga, pokoknya seputar perumah tanggaan gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang aku upload video tentang budgeting, tentang belanja hemat, tentang masak hemat gitu-gitulah ya. Nah, untuk di video kali ini aku mau share kegiatan harian aku lagi yang lagi semangat-semangatnya untuk beberes ceritanya ya teman-teman. Jadi aku awali hari ini tuh dengan jemur-jemur baju. Ini tuh sebenarnya jemuran kemarin yang gak kering gitu teman-teman, karena di tempat aku sekarang tuh udah mulai musim hujan. Hari ini juga langitnya tuh agak-agak mendung gitu teman-teman, tapi tetap aja deh harus dijemur, lumayan buat keangin-anginkan gitu ya teman-teman. Nanti juga dia tuh kering sendiri. Nah, aku kebetulan gak punya jemuran, jadi aku memanfaatkan lahan yang ada aja. Jadi aku jemurnya itu dikait-kaitkan ke kanopi gitu, teman-teman. Nah, ini tuh sebenarnya tinggi banget, jadi aku harus naik ke kursi gitu buat ngejemur-jemur ya. Nah, hari ini alhamdulillah nih pas barengan sama jadwal aku nyuci handuk dan spray gitu teman-teman, jadi lumayan banyak untuk cucian aku. Nah, kalian juga jangan salah fokus sama tumpukan kresek hitam yang ada di bawah itu tuh sampah teman-teman, karena hari itu jadwalnya truk sampah dateng, jadi udah aku keluarin untuk sampahnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan jadwal ada tukang sampah tuh aku semangat banget untuk beberes, karena biar sekalian si sampahnya itu ikut kebuang gitu ya. Nah, kalau lihatin tumpukan sampah kayak gini tuh kadang-kadang aku suka ngerasa sedih banget loh teman-teman, karena aku aja yang satu rumah tuh menghasilkan segini gitu ya teman-teman. Padahal ini tuh udah berusaha banget meminimalisir aku tuh nggak nyampah, supaya aku nggak nyampah gitu teman-teman. Tapi tetap aja setiap minggunya tuh pasti ada sampah ya. Kayak misalkan sisa-sisa makanan atau misalkan plastik-plastik bekas, makanan-makanan ringan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya tetap ada aja gitu ya. Dan aku tuh salut banget sama emang-emang sampahnya, bisa dibayangkan kalau misalkan gak ada tukang sampah tuh gimana gitu ya teman-teman. Mungkin enak juga kalau misalkan punya rumah di area perkampungan, terus, buang sampah juga gampang, kayak misalkan sampah-sampah limbah rumah tangga tuh bisa dijadiin juga untuk pakan ternak, atau misalkan dibuang ke kolam untuk pakan ikan, atau misalkan dikubur juga dijadiin pupuk, itu bisa ya teman-teman. Dan untuk sampah plastik biasanya kalau lihat di tempat mama aku kadang-kadang sambil nyalain tungku kayu bakar gitu, dia tuh sambil bakar sampah, jadi hampir gak ada sampah plastik sama sekali gitu teman-teman. Jadi sebenarnya cita-citaku banget suatu saat nanti punya rumah di perkampungan, punya halaman luas, punya kolam ikan juga teman-teman, kayaknya adem banget ya. Nah, ini alhamdulillah udah selesai aja nih teman-teman, aku ngejemur pakaiannya. Ini tuh aku sambil ngobrol sama tetangga. Jadi gak kerasa udah selesai aja gitu teman-teman. Nah, ini aku lanjut ke dapur aku masih berantakan tapi aku nggak cuci piring dulu. Jadi aku udah deh rapihin tipis-tipis aja, karena nanti tuh nyuci piringnya pas setelah beres masak aja biar sekalian gitu ya. Nah, hari ini aku lanjut mau masak. Sebenarnya ini tuh masak yang kesiangan ya, karena tadi tuh sarapan apa ya, bikin nasi goreng aja, jadi aku nggak masak gitu teman-teman. Jadi masaknya agak siangan sambil apa ya, nyiapin buat makan siang anak aku, karena sebentar lagi tuh kalau misalkan sambil masak gini tuh gak kerasa gitu ya, waktu tuh udah siang aja gitu. Dan ini aku nyiapin untuk makan siang anak aku, karena anak aku yang nomor 2 dia tuh pulangnya jam 11 gitu teman-teman. Biasanya tuh dia jam setengah 12 udah langsung aku kasih makan siang gitu ya. Jadi harus gercep masaknya. Dan hari ini aku masaknya yang simpel aja, yang apa ya, yang mudah-mudah aja deh. Kalau aku mah masaknya nggak pernah ribet-ribet, karena aku juga mungkin kemampuan masaknya ya standar aja sih, jadi yang biasa-biasa aja untuk masak kali ini. Nah, ini aku ambil tahunya 6 biji, terus aku juga ada punya bawang kucai. Jadi nanti aku mau dimasaknya mix sama bawang kucai aja gitu teman-teman. Berhubung anak-anak gak suka sama bawang kucai, jadi bawang kucainya aku mau bikin yang pedes aja gitu teman-teman. Nah, untuk
anak-anak aku mau bikin bihun goreng aja sama telur dadar. Cuma kalau telur dadarnya dimasaknya nanti aja pas mereka bener-bener pas mau makan aja biar masih anget gitu. Nah untuk tahunya aku potong-potong dulu kayak dadu gini, terus nanti tuh aku mau goreng dulu sampai dia tuh bener-bener berkulit gitu. Nah ini tuh andalan aku banget teman-teman, kesukaan aku banget kalau misalkan tahu itu dimasak sama kucai, dikasih cabe yang pedes gitu teman-teman. Terus di bumbunya tuh agak-agak manis, jadi nanti tuh dia tuh manis pedes gitu. Nah ini untuk pokcoynya aku ambil satu, apa ya, satu, kalau bahasa Sunda mah sedapur gitu ya teman-teman. Pokoknya segini banyak deh, satu gitu ya, satu bonggol gitu aku ambil. Nah ini udah aku siapin, bahan-bahannya aku pindah aja ke area deket kompor gitu teman-teman. Nah ini aku goreng dulu si tahunya, sambil goreng dulu aku nyambi-nyambi untuk nyiapin bumbunya. Nah untuk bumbunya aku bener-bener yang seadanya aja, cuma bawang merah, bawang putih aja teman-teman. Yang penting mah nanti kerasa manis sama asin gitu deh. Kalau untuk keluarga aku kalau masak itu dominan manis yang kerasanya ya teman-teman, karena kita tuh kayak pecinta apa ya, manis gitu teman-teman. Jadi kalau untuk seasoning setiap masakan tuh pasti cuma garam, gula sama kecap, udah gitu aja teman-teman ya. Yang ngebedaannya itu cuma itunya aja, yang judul utamanya aja. Kalau untuk seasoningnya pasti itu ya, garam, gula sama kecap. Nah ini untuk si tahunya udah kering, udah aku goreng sampai benar-benar berkulit. Terus aku mau pindahin dulu si wajannya karena aku mau ngerebus dulu si bihunnya gitu teman-teman. Nah aku kalau misalkan masak bihun biasanya aku rebus dulu sama sayurannya. Emang pasti sih beda-beda ya cara masak bihunnya. Ada yang direndam dulu pakai air panas baru nanti dimasak. Kalau aku sukanya direbus dulu teman-teman. Nah kalau misalkan soun yang lembut itu loh, yang kayak terbuat dari kanji, itu aku suka banget. Dia tuh gampang banget lembut meskipun disiram pakai air panas gitu ya teman-teman. Nah kadang-kadang aku suka miskomunikasi sama pak suami gitu ya. Kalau aku nyebutnya yang lembut yang terbuat dari kanji atau pati atau apa gitu ya, aku nyebutnya soun teman-teman. Kalau yang terbuat dari tepung beras, tepung jagung, aku nyebutnya bihun teman-teman. Nah kadang-kadang miskomunikasi juga kalau nitip ke pak suami tuh kadang-kadang salah gitu ya. Jadi belinya itu maksud aku soun tapi yang belinya itu bihun gitu ya. Kayak gitu deh teman-teman. Oke deh lanjut ke videonya. Jadi teman-teman jangan salah fokus dengan keadaan dapur aku yang udah kotor banget. Karena ini tuh udah berapa ya, kemarin aku nggak lap-lap si area kompor, jadi sekarang tuh pasti kotor banget. Apalagi tadi pagi banget aku udah bikin bubur ketan hitam, jadi udah deh muncrat-muncrat kemana-mana gitu teman-teman. Jadi kalau aku bersih-bersih dapur tuh biasanya nanti sekalian kalau misalkan masaknya itu udah beres semuanya baru aku bersihin dapurnya gitu teman-teman. Karena kalau misalkan dibersihin dulu terus masak kayak kotor lagi gitu. Jadi ya udah deh aku masak dulu sampai selesai, dibersihinnya tuh nanti. Nah ini teman-teman ujung-ujung markujung udah jadi aja si tahu kucai aku. Ini tuh jadi aku bikinnya sedikit aja karena memang hanya untuk aku sama pak suami aja gitu teman-teman. Oke deh lanjut untuk masak menu kedua yang si bihun itu. Nah kalau aku yang ini nyebutnya bihun ya teman-teman. Kalau pak suami dia itu nyebutnya soun. Jadi kadang-kadang aduh suka berbeda pendapat gara-gara si mie ini ya teman-teman. Nah ini aku pakai topping apa ya, bakso aja, bakso aci kayak gitu. Aku potong-potong bagi dua, terus aku tambahin air biar si baksonya itu mateng gitu teman-teman. Terus aku tambahin apa ya, bumbu-bumbunya, gula merah biar lebih manis, terus kecap manis, terus kaldu. Nah kali ini aku pakai kaldu aja, terus gak lupa pakai merica juga. Nah terus deh masukin si mie-nya, nanti tuh sampai dia tuh bener-bener susut si airnya gitu teman-teman. Nah kalau bunda-bunda semuanya masak bihun kayak gimana? Aku kadang-kadang lihat-liatin di YouTube juga ya cara masak bihun gitu. Cuma kalau aku kebiasaannya itu masaknya tuh kayak gini gitu teman-teman. Jadi jangan dibully ya.
Nah, kalau aku sukanya kalau bihun itu yang putih gitu ya teman-teman, yang nggak pakai kecap. Cuma karena requestan anak-anak pengen yang manis-manis gitu ya, pengen yang dikecapin, ya udah deh aku bikinnya yang dikecap itu teman-teman. Nah, ini kurang hitam sebenarnya, cuma karena rasanya tuh udah manis banget, udah pas deh pokoknya. Jadi ya udah deh aku nggak tambahin kecap lagi gitu ya. Karena takutnya kalau terlalu manis gimana gitu. Nah, ini alhamdulillah untuk menu, makan siang aku udah jadi, tinggal nanti aku goreng telur dadar aja deh untuk ininya, temennya. Nah, ini aku lanjut bikin agar-agar juga buat cemilan siang anak-anak aku gitu teman-teman. Karena mereka tuh doyan banget sama yang namanya agar-agar, kadang-kadang di sekolah juga jajannya tuh agar-agar gitu teman-teman, yang bentuk bulat-bulat kayak telur gitu. Kalau beli 2.000 tuh berapa biji gitu ya, terus dikasih topping susu kental manis kayak gitu teman-teman. Jadi di rumah juga tetep jelly lagi gitu ya teman-teman. Nah, aku ini banyakin airnya biar lebih lembut aja gitu teman-teman, karena menurut aku yang merek Nutri itu dia tuh kenyal banget gitu ya. Jadi kadang-kadang si Dede Kima suka kesaglong gitu ya. Jadi aku bikin yang agak encer gitu teman-teman biar lembut. Nah, ini udah jadi, alhamdulillah, tinggal nunggu anak-anak pulang, tinggal nunggu si jelinya itu mengeras gitu teman-teman. Aku lanjut cuci piring. Ini tuh step terakhir sebelum aku rebahan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan udah cuci piring ini wastafel udah bersih, udah deh tenang, udah beres aja pekerjaan aku. Karena untuk kerjaan lain biasanya aku kerjain setelah subuh gitu teman-teman. Jadi pokoknya cuci piring itu kerjaan aku yang terakhir untuk setiap kegiatan aku. Ya gitu deh teman-teman, makasih banyak yang udah nontonin video aku dari awal sampai akhir. Makasih banyak, dan semoga aja video aku ini bisa memberikan manfaat dan motivasi juga buat teman-teman. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.